Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Buku kecil yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah ta'ala. Dan kita masih berada di Adhkarus Sabah wal Masa, zikir pagi dan sore. Yang terakhir kita berada di nomor zikir yang ke-85, dan itu merupakan zikir pagi dan sore yang nomor 11. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan zikir yang nomor ke-86 dan merupakan zikir pagi dan sore yang nomor ke-12, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 marrat. Yang artinya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Diucapkan zikir ini 3 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dihasankan oleh Al-Albani di dalam, oleh Bin Bas di dalam Tuhfatul Akhyar. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha thalathan idza asbaha wa thalathan idza amsa lam yadurruhu syai'un. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun. Nah, ini zikir yang sangat bagus, yaitu kita mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apakah membacanya la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi atau syai'un fil ardi? Nah, ini bukan Al-Quran, sehingga tidak terikat oleh kaidah-kaidah tajwid. Jadi bacanya syai'un fil ardi tidak apa-apa. Kalau tajwid kan syai'un fil ardi. Apa bacaannya itu? Tanwin ketemu fa, ikhfa, ya 100. Nah, doa ini kalau kita baca dengan penghayatan, pengaruhnya sangat besar.
Hanya kalau kita membaca sambil tidak sadar, ya kurang pengaruhnya. Tapi kalau kita baca dengan penghayatan, pengaruhnya luar biasa. Dengan nama Allah, yang mana dengan nama Allah itu tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sambil kita bayangkan semua bahaya tertolak ketika kita membaca ini. Jadi zikir, doa, wirid semuanya itu akan berpengaruh kalau kita membacanya dengan mantap, yakin, serius, sungguh-sungguh. Nah, senjata sudah ada di tangan, tinggal bagaimana kita memainkan senjata itu. Ya, luar biasa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doanya singkat namun padat, dan itu diantara mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau oleh Allah diberi jawami'ul kalim, kata-kata singkat maknanya padat, dan itu ciri khas doa dari Al-Quran dan Sunnah. Dikit aja, cuman maknanya lengkap. Semua bahaya yang ada di bumi, semua bahaya yang ada di langit, tidak ada semuanya itu berkat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya zikir yang nomor ke-87 atau zikir pagi dan sore yang nomor ke-13. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nabiyya 3 marrat. Ya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, Islam sebagai dinku, agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini juga dibaca 3 kali. Redaksinya jangan dirubah. Ada sebagian yang merubah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu nambah-nambahi, jangan. Redaksi dari nabi jangan dirubah. Jangan ditambahi. Kalau nabiyya ya nabiyya aja. Kalau rasula ya rasul aja. Enggak ada digabung. Jadi kita konsisten dengan redaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di Musnadnya, An-Nasa'i, Ibnu Sunni, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz di dalam Tuhfatul Akhyar, didhaifkan oleh Al-Albani di dalam Al-Kalimut Thayyib. Sehingga jangan kaget kalau ada yang mengatakan hadits ini dhaif. Silahkan Anda berpendapat dhaif, tidak mengamalkan, monggo. Kami berpendapat ini adalah hasan, kami mengamalkan. Sudah selesai gitu aja. Karena itu nanti ada buku ditulis ya, zikir pagi dan sore yang dhaif. Jangan kaget, wah ternyata dhaif. Enggak masalah, dhaif itu dhaif menurut yang mendhaifkan. Tapi hasan menurut yang menghasankan. Dan juga masalahnya bukan masalah yang prinsip. Bukan masalah prinsip. Dan juga mereka adalah para imam ahlus sunnah wal jamaah. Gak usah panjang-panjang, langsung kesimpulannya aja. Kesimpulannya, kamu berpendapat yakin dhaif, jangan diamalkan. Kami yakin hasan, diamalkan. Selesai, gitu aja. Tidak sampai saling menyesatkan. Tidak boleh diamalkan, dhaif. Ya, silakan kamu jangan mengamalkan, kami tetap mengamalkan. Masih banyak perkara yang lebih besar yang lainnya yang perlu kita tekuni di sana. Kok ribut di masalah-masalah yang seperti ini? Menjelaskan secara ilmiah, monggo silakan. Ribut jangan. Hadis ini juga maknanya sangat mendalam. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Tauban bin Bujdud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qalaha thalathan hina yusbih wa thalathan hina yumsi
kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Barang siapa membacanya 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore, maka pasti Allah meridhoinya pada hari kiamat nanti. Tapi doa ini, ya, doa ini bukan diucapkan dengan lisan. Doa ini butuh praktek. Karena doa ini kalau kita ucapkan dengan lisan tidak kita praktekkan, ya enggak benar. Berarti perbuatan kita mendustakan lisan kita. Ucapan kita dengan perbuatan kita berbeda. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Apa itu Rabb? Maknanya Rabb itu apa? Rabb itu maknanya mencakup 3. Rabb itu kalau ada kata-kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Rabbi, Rabbi, ya Rabb, itu ada 3. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah yang menciptakan segalanya, yang memiliki segalanya, yang ngatur segalanya. Itu makna daripada Rabb. Allah yang menciptakan semuanya, memiliki semuanya, mengatur semuanya. Rabb. Nah, kalau kita mengucapkan ini, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, ya berarti kita harus tunduk, patuh, pasrah kepada Allah secara mutlak. Ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita ridho, karena semuanya adalah kehendaknya Allah. Kalau ada yang menyenangkan kita, kita sikapi dengan syukur. Yang tidak menyenangkan dengan sabar. Pokoknya ridho. Ridho, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Allah yang menciptakan aku, yang memiliki aku, yang ngatur aku. Kita ridho. Itu baru ucapan kita benar. Raditu billahi rabba. Kalau kita mengucapkan raditu billahi rabba, ada musibah, marah-marah, enggak terima. Allah ini gimana sih? Allah enggak adil. Nah, masih belum raditu billahi rabba ini. Ini hanya ucapannya raditu billahi rabba. Perbuatannya belum. Jadi ini mengandung pengamalan. Wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai dinku, agamaku. Aku puas dengan Islam. Artinya semua syariat Islam kita terima total, tidak ada satu pun yang kita tolak. Kalau orang mengucapkan ini, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai dinku, ternyata dia masih tidak suka dengan sebagian syariat Islam. Nah, belum benar. Kita terima semua syariat Islam. Ya, mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Masalah hukum, hukumnya Allah. Masalah pakaian, pakaian aturannya Allah. Masalah penampilan, penampilan aturannya Allah. Kalau masalah-masalah pakaian seperti kalau orang perempuan pakai jilbab yang syar'i, itu baru wabil islami dina. Kalau dia mengucapkan wabil islami dina, jilbabnya enggak syar'i, berarti masih belum mengamalkan wabil islami dina. Katanya ridha Islam sebagai din, kok belum diamalkan Islamnya. Demikian pula orang laki, bagaimana pakaiannya orang laki, termasuk memelihara jenggot, termasuk pakaian di atas mata kaki. Intinya adalah mengamalkan hukum Islam secara total. Itu yang tampak-tampak. Termasuk mengamalkan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabiku. Nah, kalau mengucapkan ini berarti harus istiqomah mengikuti sunnah. Mengucapkan ini tapi tidak mengikuti sunnah, loh gimana ini? Anda mengucapkan ridha Muhammad sebagai nabi, kok nggak ngikuti ajarannya nabi? Jadi kita benar-benar istiqomah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Allah ngutus beliau itu untuk apa? Allah ngutus Rasulullah untuk kita ikuti. Kan kita diperintahkan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita nggak mungkin tahu caranya ibadah. Kita baru tahu cara ibadah ketika diutus Rasulullah Muhammad SAW. Cara ibadah itu begini loh. Nah, kita ikuti. Nah, ternyata banyak yang membuat cara-cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal cara-cara ibadah Nabi masih banyak yang belum diamalkan.
Kalau kita menyibukkan dengan mengamalkan tata cara ibadah Nabi, wiridnya Nabi, dzikirnya Nabi, semuanya, kita nggak punya waktu untuk yang lainnya. Tapi anehnya banyak yang meninggalkan cara-cara Nabi, membuat yang baru. Nah, terus buat apa Nabi itu? Kan Nabi diikuti. Buat apa kita buat yang baru? Ikuti Nabi. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Kita mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Dan itulah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah membacanya, memahaminya, dan benar-benar mengamalkan zikir ini, dibaca pagi 3, sore 3, maka Allah berjanji akan meridhoi kita pada hari kiamat nanti. Dan keridhaan dari Allah adalah merupakan suatu pemberian yang sangat besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Selanjutnya zikir yang nomor ke-88, zikir pagi dan sore yang nomor ke-14. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, hanya kepada rahmatmu aku memohon keselamatan, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau menyatakan sahih dan disepakati oleh Ad-Dhahabi rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini juga Masya Allah, ini zikir yang sering diucapkan Nabi, terutama ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Di sini ada tawasul, tawasul dengan dua nama Allah, yang mana para ulama mengatakan dua nama Allah ini adalah termasuk al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Kalau kita minta Allah dengan nama ini dikabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dulu mungkin sudah pernah kita bahas ya, ketika kita membahas al-ismul a'zam. Kenapa dua nama ini dimasukkan dalam al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung? Kalau kita doa membawa nama ini, doa kita mustajab. Para ulama memberikan kaidah, nama Allah dikatakan ismul a'zam itu kalau nama ini mencakup, ya, mencakup universal. Seperti ya Hayyu ya Qayyum, Allah kan punya nama banyak kan, di antaranya ada 99. Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini nama yang paling prinsip, termasuk juga Allah. Allah juga paling prinsip, sehingga Allah juga termasuk ismul a'zam. Dari mana sisi prinsipnya? Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang berdiri sendiri, ngatur semua makhluknya. Karena kalau tanpa Al-Hayyu yang maha hidup, berarti semua nama Allah gugur. Iya kan? Nah, karena ada Al-Hayyu maha hidup, semua nama itu menjadi ada, karena Allah maha hidup. Kalau tanpa Al-Hayyu berarti Allah nggak hidup, mati, semuanya gugur, habis. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri, ngatur semua urusan makhluknya. Karena ada Al-Qayyum, maka ini menjadikan semua nama dan sifat Allah itu luar biasa. Karena apa? Allah berdiri sendiri. Dalam semua namanya, dalam semua sifatnya Allah berdiri sendiri, nggak ada yang bantu Allah, nggak ada yang bantu Allah, nggak ada yang nolong Allah. Allah benar-benar berdiri sendiri dalam ngatur semuanya. Termasuk juga kata-kata Allah itu al-ismul a'zam. Sehingga kalau kita doa, kita dianjurkan juga membawa nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Karena apa? Allah, semua nama Allah kembalinya kepada Allah.
Asmaul Husna ya. Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya siapa? Allah. Al-Malik Allah, Al-Qudus Allah, 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 Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, berarti Allah ini juga yang inti. Ya. Tidak mungkin kita balik. Ar-Rahim namanya siapa? Ar-Rahman. Al-Malik namanya siapa? Ar-Rahman. Enggak, Allah, Allah, Allah dan Allah. Berarti ini kita tawasul dengan dua nama Allah yang mustajab kalau kita membawa dua nama ini ketika berdoa. Bi rahmatika astaghith. Ya Allah, hamba mohon pertolongan kepadamu dengan rahmatmu. Istighatsah. Istighatsah itu adalah minta pertolongan kepada Allah ketika dalam situasi yang genting. Ya, itu namanya istighatsah, minta tolong Allah dalam situasi yang terjepit. Bi rahmatika astaghith. Hanya dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua keadaanku lengkap. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan hamba kepada diri hamba sekejap mata pun. Jadi maksudnya ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sekejap mata pun. Jangan kau lepas aku sekejap mata pun. Jangan kau serahkan aku kepada diriku, apalagi kepada orang lain sekejap mata pun, jangan ya Allah. Karena kalau kita dilepas Allah sekejap mata saja kita binasa. Kita nggak percaya kepada siapapun, kita hanya percaya kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya. Luar biasa doa ini. Ya, di samping ini kita baca zikir pagi dan sore. Juga zikir ini boleh dibaca sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kemudian selanjutnya zikir yang nomor ke-89, zikir pagi dan sore yang nomor ke-15. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Itu kalau bacanya waktu pagi. Nanti kalau sore redaksinya berubah. Itu ada catatan kakinya ya. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Kami berada di pagi hari ini sementara segala kekuasaan hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, berkahnya dan petunjuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada padanya dan keburukan yang ada setelahnya. Kalau sore, kami berada di sore hari ini sementara seluruh kekuasaan hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, berkahnya dan petunjuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan pada malam berikutnya. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnaut di dalam tahqiq kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad Ibnul Qayyim. Didhaifkan hadits ini oleh Al-Albani sama dengan tadi. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Kitabnya juga sama dengan tadi. Ini juga doa luar biasa. Semua doanya ini Masya Allah kalau kita baca dengan penghayatan. Jadi pagi hari dan sore hari kita buka dengan ini. Ya Allah, pagi hari ini atau sore hari ini ya, semua kekuasaan milik-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Rabbul Alamin, Engkau pemilik semua yang ada di alam semesta. Kalau kita baca sambil nyambung, wah Masya Allah, pengaruhnya besar sekali. Kemudian Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum.
Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan hari ini atau kebaikan sore ini, kalau sore atau malam ini. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang baik. Pagi yang cerah, malam yang cerah. Fathahu, pembukaannya. Ya, kalau sore fathaha. Maksudnya di sini supaya kita sukses mendapatkan semua keinginan kita. Ya Allah, mudah-mudahan pagi hari ini atau sore hari ini semua keinginanku tercapai. Dibuka oleh Allah artinya kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Kemudian nasrahu, pertolongan. Artinya kita mendapat pertolongan dari Allah. Kita butuh pertolongan. Antum punya musuh enggak? Punya musuh enggak antum? Semua orang punya musuh. Mungkin kita tidak merasa punya musuh, tapi ada orang memusuhi kita dan kita butuh pertolongan Allah menghadapi siapapun yang memusuhi kita. Pagi minta pertolongan, sore juga minta pertolongan. Nurahu, cahayanya. Ya, cahayanya supaya kita pada waktu pagi dan malam selalu dapat cahaya dari Allah, dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu benar-benar kita amalkan. Kemudian wa barakatahu atau wa barakataha, kita mendapat barokah. Barokah itu sesuatu yang penuh kebaikan. Di antara mendapat rezeki yang halal. Mudah-mudahan pagi ini dapat rezeki yang halal. Mudah-mudahan sore nanti juga dapat rezeki yang halal. Dimudahkan mendapat rezeki yang halal, barokah. Wahudahu, kemudian juga mendapat petunjuk. Artinya, ya Allah, mudah-mudahan pagi hari dan sore hari ini saya istiqomah ya Allah. Istiqomah mengikuti petunjukmu dan tidak mengikuti hawa nafsu. Istiqomah mengikuti sunnah, tidak mengikuti hawa nafsu. Kemudian berlindung kepada Allah dari keburukan hari atau malam itu dan hari atau malam yang setelahnya. Ya, doa yang sangat indah. Tinggal membacanya dengan penghayatan atau tidak. Karena mungkin sebagian dari kita mengatakan bosan. Ada orang tanya kepada saya, Ustadz, kok tiap hari baca doanya itu saja sih? Apa tidak ada doa yang lain? Kan di RDI kalau pagi mesti nyetel dzikir pagi kan, sore juga dzikir sore. Ada yang tanya gitu, dzikirnya kok tiap hari itu? Apa nggak ada dzikir yang lain? Loh, memang itu dzikirnya kalau pagi. Dzikirnya itu kalau pagi dari Nabi itu. Yang mana kalau kita baca dengan penghayatan, masya Allah, nyambung kepada Allah itu. Ya kayak sholat kan 5 waktu bacanya itu. Ya, cuman masalahnya penghayatan atau tidak. Kalau kita baca dengan penghayatan, ya, luar biasa pengaruhnya. Dengan faham. Kalau tidak faham, dibaca artinya sambil direnungkan. Selanjutnya, dzikir yang nomor ke-90 atau dzikir pagi dan sore yang nomor ke-16. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami berada di pagi ini di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi Muhammad SAW, dan di atas agama bapak kami Ibrahim sebagai seorang muslim yang lurus dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau sore, amsayna ala fitratil Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdurrahman bin Abi Abza radhiyallahu taala anhu. Di sini ada beberapa yang perlu kita bahas. Pertama-tama, pagi hari ini atau sore hari ini kita berada di atas fitrah Islam, agama yang lurus. Alhamdulillah, pagi hari ini, sore ini saya mengikuti sunnah. Karena fitrah itu adalah mengikuti sunnah, istiqomah mengikuti sunnah. Wa ala kalimatil ikhlas, pagi dan sore ini kami berada di atas kalimat ikhlas, yaitu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kepada Allah pagi dan sore. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pagi dan sore ini saya juga berada di atas din agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pagi dan sore ini saya berada di atas millah, ajaran atau juga agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang lurus, yang pasrah, yang tidak bengkok dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi kita ikrar pagi dan sore seperti ini. Ini ikrar yang Masya Allah. Nah di situ ada kata-kata di atas millah ayah kami Ibrahim. Apakah benar Nabi Ibrahim ayah kita? Nabi Ibrahim ayah kita enggak? Nabi Ibrahim ayah kita atau tidak? Nah ini ada pertanyaan. Kalau antum kritis pasti tanya, loh di atas agama ayah kita, millah, ajaran. Millah itu ajaran. Ayah kita Ibrahim. Apakah benar Ibrahim ayah kita? Karena yang secara nasab ayahnya Ibrahim adalah dua bangsa. Nabi Ibrahim kan punya anak Ismail. Dari Ismail keturunannya adalah bangsa Arab. Kemudian juga punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Dan Yakub ini adalah Israel. Keturunannya adalah Bani Israel. Secara nasab yang keturunan Nabi Ibrahim adalah dua bangsa ini, Arab dan Bani Israel. Lah terus kalau selain mereka, apakah boleh baca Abina? Oleh para ulama diterangkan, oh iya tetap boleh, walaupun bukan bangsa Arab atau bukan bangsa Bani Israel. Kenapa? Karena setiap nabi itu adalah merupakan ayah bagi umatnya. Jadi setiap nabi itu adalah merupakan ayah bagi umatnya. Jadi di sini bisa jadi ayah secara nasab dan secara kenabian, bisa jadi ayah secara kenabian umum. Semua umat Nabi Ibrahim maka adalah anaknya Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam, ketika di rumahnya ada tamu malaikat-malaikat yang ganteng-ganteng, maka orang-orang yang kaum homoseksual datang ke rumahnya Nabi Lut. Ayo Lut, serahkan ke kami itu, serahkan ke kami. Tapi Nabi Lut malu. Nabi Lut bilang apa? Haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, itu loh banati, putri-putriku lebih baik. Putri-putri maksudnya siapa? Maksudnya adalah umatnya yang perempuan, putri-putriku. Kamu jangan suka dengan laki, tapi nikahlah dengan putri-putriku, kaum perempuan itu. Nabi Lut menyebut umatnya yang perempuan adalah banati, putri-putriku. Karena Nabi adalah merupakan ayah bagi umatnya. Semua Nabi adalah ayah kita, dan kita adalah anaknya para Nabi dari sisi kenabian. Jadi ini ikrar, pagi sore selalu berikrar. Selanjutnya zikir yang nomor ke-91, zikir pagi dan sore yang nomor ke-17. Subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Maha suci Allah dan segala puji baginya dibaca 100 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qalaha mi'ata marrah hina yusbih wa hina yumsi lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih." Subhanallah. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 100 kali di waktu pagi dan sore, tidak ada orang lain di hari kiamat nanti yang bisa membawa pahala lebih banyak dari yang ia bawa, kecuali orang yang mengucapkan zikir serupa atau lebih banyak lagi. Jadi nanti orang yang baca ini pagi 100, sore 100, nanti hari kiamat dia datang menjadi orang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari dia, kecuali orang yang baca zikirnya sama dengan dia atau lebih dari dia. Ringan kan? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalau santai aja paling lama 10 menit, 5 menit paling lama.
Maha suci Allah dan pujian-pujian bagi Allah. Maha suci Allah dan pujian-pujian bagi Allah. Kemudian juga disebutkan di dalam hadits yang lainnya, man qala subhanallah bihamdi fil yaumi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa membaca subhanallah bihamdi sehari 100 kali, maka Allah menghapus dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu gambaran dosa yang banyak, diampuni oleh Allah. Masya Allah ya, subhanallah wa bihamdih, ringan. Yang mana disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, ringan sekali ya, subhanallah bihamdih subhanallahil azim subhanallah bihamdih, ringan sekali, ringan di lisan tapi berat di timbangan hari kiamat nanti. Dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah ini. Berikutnya lagi zikir yang nomor ke-92, zikir pagi dan sore nomor 18. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat aw marrah wahidah. Yaitu tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di situ di syarahnya ya, kalau di redaksinya situ langsung dibaca 100, di kitab asli langsung dibaca 100 ya. Kalau di syarahnya, yang di atas ya, yang ke-18 dibaca 10 kali, kalau sedang malas 1 kali. Iya, bisa juga 1 kali saja ketika sedang malas. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk yang malas kan. Itu yang 10 ada riwayatnya, 1 ada riwayatnya, 100 pun juga ada riwayatnya. Sekarang kita baca riwayat yang 10 dan 1 dulu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala ghudwah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat kataballahu lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat wa kunna lahu biqadri 10 riqab wa ajarahu Allah minasy syaitan wa man qalaha 'ashiyya kana lahu mithla dzalik. Jadi orang kalau membaca 10 kali, maka Allah mencatat untuk dia 10 kebaikan, menghapus dari dia 10 keburukan, dan dia seperti memerdekakan 10 budak, dan Allah menyelamatkannya dari godaan setan. Kalau baca waktu pagi, demikian pula kalau baca waktu sore ya. Kemudian riwayat yang 1 kali, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Ayyash, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man qalaha hina yusbih wa hina yumsi kana lahu adlu raqabah min waladi Ismail wa kutiba lahu 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsi. Barang siapa membacanya 1 kali waktu pagi dan 1 kali waktu sore, maka seperti memerdekakan 1 budak dari anak keturunan Ismail, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, ditinggikan 10 derajat, dan dia menjadi terjaga dari setan sampai sore. Itu membaca 1 dan 10. Ada juga membaca 100 yang setelahnya, zikir nomor 93 pagi dan sore nomor 19. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 marrah idza asbah. Hadisnya saya bacakan juga, diriwayatkan Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qalaha mi'ata marrah fi yaumin kanat lahu 'adlu 'ashra riqab wa kutiba lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsar min dzalik." Barang siapa membacanya 100 kali waktu pagi atau dalam sehari, maka dia seperti memerdekakan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan hal itu menjadikannya terjaga dari setan sehari sampai sore. Dan tidak ada seorang yang datang lebih afdal dari dia kecuali orang yang amalannya lebih banyak dari dia. Lah, zikir-zikir seperti ini jangan kita merasa waduh berat, kena 100 langsung lemes, iya kan? Disuruh milih mana? 1, 10, 100, insya Allah semuanya ijma' milih 1, konsensus itu. Justru kita milih 10. Kenapa? Milih 10 dengan catatan membacanya dengan santai, dengan dinikmati. Baca-baca zikir begini ini jangan terburu-buru. Kan kita kadang terburu-buru kan? La ilaha illallah wa la syarika lahu, kepingin segera selesai. Enggak nikmat. Itu udah enggak usah zikir udah. Artinya sumpah kita malah dikejar beban. Zikir-zikir begini ini dinikmati. Bagaimana cara menikmati? Santai aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasakan sedang relaksasi, ya, otot-otot, urat-urat kendor semuanya. Wah, sampai 100 kali. Wah, Masya Allah, seperti minum obat penenang antum. Ya, 100 kali rasanya sudah santai. Ya, rasanya itu santai. Kita minum obat penenang tapi yang halal, tidak khawatir ditangkap oleh polisi. Kalau narkoba ditangkap polisi, ini enggak dapat pahala. Jadi baca gini-gini nih yang nyantai aja, dinikmati. Karena kalau waduh beban berat, zikir pagi aduh banyak sekali sih, jangan. Itu belum berarti belum raditu billahi robba wa bil islami dina. Dinikmati. Bukankah yang kita cari adalah kebahagiaan? Bukankah yang kita cari adalah ketenangan? Bukankah yang kita cari adalah kedamaian? Dan itu semua ada di dalam zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dinikmati. Karena sekarang ini orang-orang cari ketenangan, kedamaian dengan meditasi, ya, yoga. Nah, kita nggak usah, kita sudah ada ini. Atau mungkin sambil jalan-jalan. Kalau pagi mungkin jalan-jalan atau sepedaan, ya, sambil zikir. Iya. Semakin lama sepedaannya, semakin banyak zikirnya. Gitu. Kalau sudah selesai semuanya, zikir pagi sudah selesai kan? Ya, zikir apa sekarang? Zikir silakan, zikir banyak. Baca sholawat misalnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Nyantai aja, tenang, nikmat. Hidup ini dinikmati. Bagaimana cara menikmati hidup? Ya, dekat kepada pemilik kehidupan. Siapa pemilik kehidupan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tenang, dekat kepada pemilik ketenangan. Ingin bahagia, dekat kepada pemilik bahagia. Ingin damai, dekat kepada pemilik damai. Seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada kita mau atau tidak. Demikian, wallahu alam, mungkin itu dulu aja. Insyaallah nanti berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mohon keterangan tentang Syekh Albani. Apakah beliau hidup di masa sebelum atau sesudah Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud? Beliau hidup di negara mana? Apakah beliau yang bermadhab salah satu dari 4 madhab yang kita kenal? Jazakumullah khairan katsiran atas keterangannya Ustaz. Syekh Albani itu kapan hidupnya? Sama Tirmidzi lebih dahulu mana? Albani atau Tirmidzi? Ya. Syekh Albani itu adalah ulama mu'asir. Mu'asir itu ulama kontemporer. Beliau baru meninggal dunia tahun
99 insyaallah ya, 1419 Hijriah. Setelah Syekh bin Baz yang meninggal Syekh Albani, setelah Syekh Albani Syekh Utsaimin, setelah Syekh Utsaimin Syekh Muqbil. Subhanallah, berurutan ulama-ulama dunia. Jadi beliau adalah ulama muasir kontemporer dan beliau adalah ahli hadis yang diakui oleh seluruh dunia. Seluruh dunia mengakui, kecuali orang yang di hatinya ada penyakit, yang dia tidak netral, tidak objektif, maka memandang Syekh Albani dengan kejelekan saja. Kita kalau membahas itu harus objektif, adil, insaf. Syekh Albani adalah ulama diakui oleh dunia, kitabnya banyak. Namun demikian kita tidak mengkultuskan beliau adalah manusia. Tentu ada kelirunya, ada salahnya. Tapi dibanding dengan kebaikannya yang banyak, kesalahannya seakan-akan najis setetes mengenai air satu kulah, maka najisnya itu otomatis hilang dengan sendirinya. Syekh Albani itu dari Albania. Kemudian beliau ayahnya bermadhab Hanafi. Beliau juga mula-mula bermadhab Hanafi. Kemudian beliau hijrah ke Suriah, setelah itu hijrah ke Yordania, dan beliau wafat di sana. Murid-muridnya sangat banyak dan ahli hadis semuanya. Dan kemudian pada akhirnya beliau tidak terikat oleh madhab, beliau kembali kepada dalil. Yang mana dalil dikaji sahih itu diikuti. Dan itu boleh kalau seseorang mampu. Tapi kalau kita tidak mampu maka kita perlu bermadhab. Namun tidak fanatik kepada madhab. Bermadhab boleh, fanatik kepada madhab tercela. Karena semua imam empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya ini selalu mengatakan idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadits yang sahih, itulah madhabku. Kalau ucapanku menyelisihi hadits yang sahih, kamu buang ucapanku, kamu amalkan hadits yang sahih. Itu ucapan mereka semuanya. Ya. Itu tentang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian sekedar faedah saja, Imam Bukhari itu dari mana? Dari daerah Bukhara, yang mana Bukhara sekarang termasuk daripada Uzbekistan. Kemudian As-Sijistani, kita kadang ada ulama As-Sijistani ya, Sijistan, itu juga merupakan bagian daripada perbatasan antara Iran dengan Afghanistan. Kemudian As-Samarqandi, Samarkand, daerah mana itu? Sekarang juga termasuk bagian daripada Uzbekistan. Kemudian Nisabur, Imam Muslim An-Nisaburi. Di mana Nisabur itu? Nisabur itu sekarang masuk dari bagian Iran, di Mashhad di Iran. Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu masuk sekarang perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan ya, dan sekarang lebih cenderung kepada Uzbekistannya. Demikian pula Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi juga sekarang masuk bagian daripada Uzbekistan ya. Itu sekedar faedah saja ya. Ustadz, bagaimana cara kita ridho kepada takdir Allah yang menurut kita tidak baik atau buruk, merasa masih belum bisa legowo atas keadaan yang kita jalani saat ini ya. Kalau kita tahu betapa Allah itu ngatur semua urusan kita, maka kita akan tersungkur, sujud, nangis karena kebaikan Allah kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang menurut kita, Allah itu kok gini sih kepada saya ya. Ternyata dibalik semua itu mengandung banyak hikmah. Hanya kita harus pandai-pandai menyingkap hikmahnya. Mungkin bisa cepat kita memahaminya, mungkin agak lama. Tapi setelah kita paham hikmahnya, ternyata subhanallah, dibalik musibah ini mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antaranya yang pasti adalah melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat.
Ada sebuah hadis yang sahih yang menyebutkan Allah itu mencalonkan kita mengisi derajat tinggi, dicalonkan kita ke derajat itu. Dan kita tidak bisa sampai ke derajat itu dengan amal kita, nggak bisa. Kita baru bisa sampai dengan ujian, diuji dulu. Kita diuji oleh Allah dan Allah menjadikan kita sabar. Lalu kita naik pangkat ke derajat itu. Kami kan ada ceramah masalah ini ya. Dulu di radio saya pernah ceramah tentang apa? Hiburan untuk orang sakit dan tertimpa musibah. Itu ada berapa pertemuan itu? 11 mungkin atau lebih ya. Itu coba antum dengarkan. Masya Allah, itu terhibur. Orang sedang sakit, sedang kena musibah, kalau dengarkan itu bisa terhibur. Jadi kita melihat dari sisi positifnya, hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari musibah itu banyak luar biasa. Kalau kita sudah bisa menyingkap, bisa memahami, kita hanya akan mengucapkan apa? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Subhanallah, diatur oleh Allah luar biasa. Bahkan ada kalanya sesuatu dalam kehidupan kita itu runtuh. Ternyata dengan runtuhnya itu kehidupan kita menjadi lebih baik. Contohnya ini, contoh ini ya. Nah, ini di depan saya. Saya tidak kelihatan melihat sana. Iya kan? Ketika ini rontoh, das, kelihatan kan? Paham maksudnya antum? Ada kalanya sesuatu dalam kehidupan kita berkurang, tapi dengan berkurangnya itu kita bisa memandang sesuatu yang sebelumnya tidak terpandang oleh kita. Wah, Masya Allah, luar biasa. Makanya kita harus pandai-pandai husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Allah itu lebih baik kepada kita dari orang yang paling baik kepada kita. Sehingga kalau orang kenal Allah, pasti cinta Allah. Kalau ada orang baik kepada kita, kita cinta enggak? Kita cinta. Allah lebih baik dari orang itu. Enggak ada apa-apanya orang itu. Ya, ini tentu perlu belajar, terutama belajar asma wa sifat, mengenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Zikir la ilaha illallah dan seterusnya. Mohon penjelasan tentang biasanya zikir tersebut di atas dibaca satu kali saja ketika sedang malas. Tadi telah diterangkan ya. Telah diterangkan tadi, boleh dibaca 1, boleh dibaca 10. Ada juga yang dibaca 100. Apa arti dari Allah Jalla Jalaluhu? Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu itu dari kata-kata Al-Jalil. Yaitu Allah itu yang maha mulia. Atau Azza wa Jalla dari kata-kata Aziz dan Jalil. Allah yang maha perkasa dan maha mulia. Apakah ketakwaan seseorang itu bisa dinilai dari pakaiannya? Ada kasus yang saya temukan dari kisah-kisah orang, terkadang pakaian sudah syar'i tapi akhlaknya buruk, kasar sama istri dan akhirnya pisah, suka ghibah dan seterusnya. Mohon bimbingannya Ustaz. Iya, kita punya kewajiban dua. Kewajiban pakaiannya syar'i, penampilan syar'i, dan kewajiban yang kedua akhlaknya baik. Jadi tidak ada alasan kalau akhlak buruk lalu menyalahkan pakaian yang syar'i, tidak. Jadi kewajiban kita penampilan syar'i, akhlak juga syar'i. Ketika akhlak belum syar'i, penampilan syar'i, berarti dapat nilai 1. Ketika akhlak tidak syar'i, pakaian enggak syar'i, enggak dapat nilai sama sekali. Penampilan syar'i, akhlak belum syar'i, dapat nilai 1. Penampilan syar'i, akhlak syar'i nilainya 2. Jadi enggak ada alasan. Seperti orang perempuan misalnya, buat apa berjilbab kalau akhlaknya masih jelek? Yang penting diperbaiki dulu akhlaknya, iya kan? Ya tidak benar. Yang benar adalah tubuhnya ditutup dengan jilbab, akhlaknya diperbaiki. Sehingga dikesankan, ya, ada perempuan-perempuan berkerudung korupsi, ada perempuan enggak berkerudung enggak korupsi. Mending ini enggak pakai kerudung enggak korupsi. Ya tidak. Ya mending berkerudung enggak korupsi. Itu yang paling benar.
Banyak orang awam yang menyebut nama Allah dengan Pangeran Gusti, mirip ucapan orang kufur. Bagaimana bagaimana hukumnya ikut-ikutan gitu? Kadang diucapkan oleh pejabat Gusti Allah. Itu kan ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan ketika daurah di Bogor, di Puncak. Kesimpulannya perlu dikaji lagi. Perlu dikaji lagi secara bahasa. Kesimpulannya perlu dikaji lagi. Apakah menyebut Allah dengan Gusti Pangeran itu termasuk merubah nama dan sifat Allah? Perlu dikaji lagi intinya. Jadi waktu itu Syekh Ali Hasan sempat menjawab, tapi kemudian ada yang meluruskan, Syekh, ini masalahnya begini ya, terangkan permasalahannya. Lalu kesimpulannya kalau gitu perlu dikaji lagi. Kaji lagi dari sisi bahasa, mungkin yang ahli bahasa dulu, seperti itu. Jadi kita jangan gampang-gampang menvonis orang ketika mengatakan Gusti Allah, oh ini berarti kafir ini. Ya enggak. Namun memang lebih baik kita memakai lafaz-lafaz yang syar'i, yang tidak ada khilafiyah. Ya Rabb, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Mana redaksi yang benar antara sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam? Ya. Redaksi yang paling benar adalah redaksi sesuai dengan hadis. Kalau hadis itu, kalau salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu redaksi yang terbaik, redaksi dari Nabi. Ustaz, untuk zikir yang nomor 13, apakah Allah akan tetap meridhoi kita di hari kiamat meskipun kita tidak istiqomah setiap hari membacanya? Loh, kenapa tidak istiqomah? Usahakan istiqomah. Kalau misalnya antum baca itu, sekali baca dapat 10.000, istiqomah enggak baca? Istiqomah enggak kira-kira? Iya, istiqomah. Dapat ridhonya Allah itu loh, lebih dari 10.000 itu. Oh, pertanyaannya gini, ini kan berarti sudah menyerah ini kan? Jadi istilahnya, Ustaz, berharap dapat ridhonya Allah nggak baca itu, kan gitu kan? Jangan. Usahakan saya harus mengamalkan. Saya harus mengamalkan. Oh, zikir gitu ya Allah. Zikir pagi sebentar kita baca, ya zikir-zikir yang tanpa bilangan-bilangan yang banyak ya. 5 menit insya Allah selesai. Kalau mau santai banget 10 menit, masa nggak ada waktu 10 menit? Facebookan berapa jam, Twitteran berapa jam, WhatsAppan berapa jam, BBM-an berapa jam? Iya. Rugi gitu kan gitu. Mohon dijelaskan apakah maksud dari kalimat ikhlas yang ada di zikir pagi dan petang. Tadi telah diterangkan. Kalimat ikhlas adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz, bagaimana kalau membaca zikir pagi dan sore itu tidak lengkap? Nah, sama dengan tadi pertanyaannya. Ini sudah menyerah namanya ini. Ya Allah. Baca zikir pagi dan sore lengkap 1 juta. Enggak lengkap 100.000. Milih mana antum? Nah, iya, kasih uang aja sudah. Jadi usahakan saya harus lengkap itu loh. Jangan pertanyaannya bagaimana kalau tidak lengkap. Berusaha untuk baca lengkap. Berusaha untuk istiqomah. Toh kita baca yang untung siapa? Yang untung kita sendiri. Zikir itu nggak pakai modal, nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, nggak. Modalnya apa? Mulutnya komat kamit aja. Itu aja nggak mau. Gimana? Ya, gambarkan pada kami tentang besarnya Allah agar kami semakin teguh dan dapat menjaga diri dari merasa
besar dalam diri. Kebesaran Allah tidak terbatas. Kita bahas saja tentang kecilnya diri kita. Kita berasal dari air mani yang hina, yang kemudian menjadi janin yang kecil, yang mungkin ada di foto-foto di internet ya. Janin kecil tak gitu, itulah kita. Yang kita banggakan itu apa? Kalau kita mikir alam semesta, bumi yang kita pijak adalah termasuk salah satu planet yang kecil di antara miliaran planet. Bumi yang kita pijak ini planet kecil di antara miliaran planet, dan bumi yang kita pijak yang kecil ini isinya ada sekitar 6 miliar manusia. Dan kita salah satu dari 6 miliar itu. Terus siapa kita? Apa kita ini? Kita seakan-akan gak ada eksistensi sama sekali. Orang paling besar pun, paling kaya pun di dunia, Bill Gates atau yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ini, gak ada apa-apanya. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk memikirkan. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi, kita enggak ada apa-apanya. Saya memikirkan seperti ini ketika berada di tengah laut. Beberapa waktu yang lalu saya sering ngisi di kilang minyak Chevron di West Seno, yang mana jarak dari Balikpapan lautnya itu 200 kilo, lalu dari Bontang sekitar 60 kilo. Di tengah laut, laut dalam, kedalaman laut itu 1000 meter lebih. Itu laut dalam, itu termasuk penggalian minyak di laut dalam. Lah di situ di rig itu besarnya cuman seperti lapangan bola, kayak kapal cuman gede kayak lapangan bola. Jumlah orang maksimal 100. Ketika berada di situ nggak kelihatan apa-apa. Yang kelihatan cuman laut dengan langit. Itu aja, nggak kelihatan apa-apa. Nah, ketika di sana saya sering merenung, ya Allah, siapa saya ini ya? Rasanya kecil sekali. Kalau masuk ke laut itu aja seakan-akan hilang, ditelan oleh alam semesta, hilang. Nah, kecil kayak gini tuh loh, sombong. Yang disombongkan itu apa? Tidak mau tunduk kepada Allah, menolak kebenaran. Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.